Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Muslimah Online dalam rubrik Keluarga Sahih. Tema yang akan kita bahas kali ini terkait dengan sebuah gagasan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah pernikahan, alias child free. Tren child free yang belum lama ini mencuat menarik perhatian banyak masyarakat. Seorang influencer melalui akun media sosialnya aktif menyuarakan ide child free ini. Terbaru ia mengatakan bahwa keputusannya tidak memiliki anak merupakan anti-aging alami, karena tanpa anak hidupnya merasa bahagia. Di lain kesempatan dia menuliskan bahwa bagi orang-orang anak adalah anugerah, tapi baginya anak adalah musibah. Memiliki anak itu memang sebuah pilihan. Setiap orang ada pertimbangan mengapa ingin punya anak atau tidak memiliki anak. Secara naluriah sebenarnya setiap orang senang dengan kehadiran anak. Lucu, menggemaskan, dan jadi teman jalan-jalan atau bercerita yang asik. Tapi punya anak juga membawa konsekuensi dalam pengasuhan, pendidikan, dan tentu saja ada biayanya. Apalagi hidup di era kapitalisme saat ini, di mana berlaku no freelance. Tentu biaya untuk anak-anak itu bisa amat besar. Apalagi ketika negara tidak mau ambil peduli dengan kondisi anak-anak. Lapangan bermain digusur menjadi mall, perkantoran atau apa saja yang pokoknya bisa memberi profit pajak. Kesehatan harus berbayar, pendidikan berkualitas harus berbayar mahal, seolah tidak ada jaminan untuk rakyat walaupun sudah bayar pajak. Di sisi lain bisa jadi ada pasangan yang tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak. Mereka ingin fokus pada aktivitas masing-masing, pengen happy berduaan. Ada juga yang merasa tak sanggup memikul tanggung jawab moral. Andaikan punya anak, khawatir tidak bisa membahagiakan mereka, gagal menjadi orang tua, tidak fokus membagi waktu antara pekerjaan dengan anak. Itulah sebabnya ada pasangan yang memilih jalan child free, bebas dari anak. Ide child free sebagaimana diketahui merupakan ide yang berasal dari pemahaman sekuler liberal, jauh dari ajaran Islam. Dalam Islam, salah satu yang menjadi tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan. Begitu banyak nas yang menunjukkan akan keutamaan memiliki keturunan, karena mereka akan menjadi penyejuk hati dan pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Apalagi jika anak-anak tersebut dididik sesuai tuntunan Islam, sehingga menjadi anak yang solih dan solihah. Tentu saja akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagi kita kaum muslimin, pernikahan bukan hanya sekedar pengikat cinta, tapi juga amal soleh. Jatuh bangunnya suami istri dalam word of marriage bernilai mahal. Lelahnya ayah bunda mengasuh dan mendidik anak, termasuk segenap biaya yang keluar, adalah investasi untuk akhirat. Namun, ketika pernikahan tidak dilandasi keimanan dan harapan mendapat amal soleh, semua menjadi hampa. Pernikahan sebatas perasaan, aktivitas fisik, dan kalkulasi materi saja. Dalam kehidupan hari ini yang berpaham sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, sulit bagi sebagian perempuan membayangkan kalau dibalik beratnya kehamilan itu ada pahala dan barokah. Sulit juga bagi suami istri yang tidak berlandaskan hidup dalam pernikahan pada akidah Islam untuk meyakini kalau setiap makhluk hidup, termasuk anak-anak, ada jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak sebagian orang, biaya hidup itu yang harus dipikul dari gaji hasil kerja otak dan tangan mereka. Ini yang membuat banyak orang dalam sistem sekularisme ini susah untuk percaya ada invisible hand yang menjamin kehidupan semua makhluk hidup di alam semesta. Bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki dan satu-satunya Maha Pemberi serta Maha Kaya.
Semua berpulang pada dasar dan tujuan pernikahan itu sendiri. Orang-orang yang menikah karena dorongan keimanan dan tujuan mendapat ridho Allah akan bergembira dengan kehadiran anak. Mereka akan bekerja keras mendidik anak, berbagi kebahagiaan dengan pasangan dan anak-anak. Mereka juga yakin bila Allah mengkaruniakan rezeki untuk keluarga. Semua memang pilihan, menikah atau tetap membujang, punya anak atau tidak juga pilihan. Masing-masing juga ada kebahagiaan versi masing-masing. Mereka yang memilih membujang juga bisa merasa bahagia. Yang bersikukuh untuk tidak memiliki anak juga bisa merasa bahagia. Namun, bagi seorang muslim, kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada syariatnya, kebahagiaan itu bukanlah hal yang hanya di dunia. Namun kebahagiaan itu adalah hakiki, tidak hanya di dunia, namun hingga di akhirat. Ide child free alias bebas anak ini adalah ide sesat dan menyesatkan. Tidak sesuai dengan visi dan tujuan pernikahan dalam Islam. Sangat tidak layak jika kampanye child free digaungkan oleh seorang muslim. Gagasan child free secara global membahayakan dunia, mengancam kepunahan manusia. Gagasan yang tak hanya melawan kodrat individu, tapi juga kodrat alam, bahkan melawan kodrat manusia dan melawan kodrat ilahi. Sungguh sebuah gagasan yang tidak layak untuk dipopulerkan. Seseorang yang menikah tetapi memutuskan untuk tidak mau memiliki anak berarti telah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Secara fitrah, manusia ingin punya anak yang akan ia sayangi, ia lindungi, ia rawat, ia urus dengan penuh kasih sayang. Fitrah juga ketika seseorang menua, maka ia berharap ia punya anak yang akan mengurusnya dengan kasih sayang, sebagaimana dulu ia merawat anak ini tatkala kecil. Sebagaimana dalam doa yang senantiasa kita lantunkan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku sewaktu kecil. Kalau ada sebuah pernyataan bahwa anak adalah sebuah beban, orang yang menyatakan itu tidak paham mulianya peran seorang ibu. Ia hanya berorientasi pada kesenangan dunia, ingin tampil cantik, awet muda, dan lain-lain. Padahal semua itu tak ada yang dibawa mati. Setiap orang akan menghadap Allah hanya berbekal amal soleh. Dengan menjadi ibu, akan begitu banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Amat disayangkan jika ada seorang muslimah yang tidak ingin menjadi ibu. Padahal pahala menjadi ibu sangatlah besar. Dalam setiap kepayahan ada pahala yang disiapkan Allah. Ibu disebut sebagai manusia nomor satu yang harus dimuliakan anaknya, 3 kali lipat dibandingkan ayah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita mendahulukan berbakti kepada ibu ketimbang ayah. Dikisahkan seorang laki-laki datang kepada beliau. Kemudian laki-laki itu bertanya mengenai siapa yang lebih berhak untuk diperlakukan secara baik. Beliau pun menjawab, ibumu. 3 kali lelaki itu bertanya. 3 kali pula Rasulullah menyebut ibumu. Pada kali keempat barulah kemudian Nabi SAW menyebutkan ayah. Jika seorang perempuan meninggal ketika melahirkan, maka ia pun dianggap syahid. Pahalanya tentu sangatlah besar. Oleh karena itu, sungguh rugi muslimah yang tidak mau menjadi ibu, apalagi karena alasan yang sangat